Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Na'udzubillah min dzalik. Bahayanya orang kalau ikut-ikutan di dalam beragama, itu pasti tidak akan bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu bahayanya. Karenanya di dalam beragama, jangan cuma ikut-ikutan. Perlu menggunakan mata hati. Perlu menggunakan ilmu. Bimbingan dari ulama-ulama yang benar. Karena memang di dunia Islam ini tidak bisa menyimpang dari dua ulama. Ada ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Kalau disebut warasatul anbiya artinya memelihara apa yang datang dari Nabi. Tidak mengada-ngada gitu. Ada juga ulama yang mencacati warisan Nabi. Nah, yang mencacati warisan Nabi ini biasanya tidak akan pernah menerima apa yang datang dari Nabi walaupun itu sangat sunnah, dan akan selalu menggunakan cara berpikir jongkok. Nah, saya ingin berbicara berkaitan dengan dua hadis yang sama-sama datang dari Umar bin Khattab. Sekali lagi saya tekankan, ini buat mereka yang sehat akal, bukan yang gila akal gitu ya. Bedanya orang sehat akal dan gila akal itu, kalau gila akal itu ikut-ikutan. Kalau sehat akal itu akan berpikir waras, tidak taklid buta gitu. Jadi kalau kita pahami, ya. Yang pertama, saya juga ini dari riwayat Umar an Muhammad bin Yusuf. Jadi an Muhammad bin Yusuf an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu annahu qala amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum ayyaquma lin-nasi bi 11 rak'atan. Qala wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'ayni hatta kunna na'tamadu 'alal ishi min tulil qiyam wa ma kunna nansarafu illa fi furu'il fajr. Itu hadis yang pertama, artinya adalah dari Muhammad bin Yusuf bin Sa'ib bin Yazid radhiyallahu annahu qol, bahwasanya ia berkata, Amar Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum, ayyakuma linnas, keduanya agar mengimami umat Islam bi 11 rakaatan, yaitu dengan 11 rakaat. Sekali lagi, bi 11 rakaatan, dengan 11 rakaat. Ini yang dari siapa namanya, Sa'ib bin Yazid dari Umar ya, dari Umar. Kemudian datang lagi riwayat, yaitu dari riwayat yang artinya begini, an Yazid bin Khusaifah an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an qala yaqumana ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fi Ramadan 20 rakaat walakin kanu yaqra'una bil mi'aini ayah. Ini pasti kalimatnya dia mengatakan 23 rakaat. Tadi mengatakan
11 rakaat. Nah, ini sama-sama dari Umar ceritanya. Kalau orang berilmu itu tidak berhenti seenak perutnya gitu ya. Kalau orang berilmu itu akan mempelajari dari teksnya, dari sisi sanadnya, bagaimana keberadaan rawenya, bukan asal mengiyakan beragama. Apa kata orang terhormatnya ikut, ya ikut begitu saja. Orang yang cerdas tidak, itu mempelajari dari sanad-sanad dari dua rawi yang sama-sama menggunakan Umar. Nah, kalau kita lihat di situ ada perbedaan. Yang pertama yaitu Yazid bin Husaifah. Yang kedua adalah yaitu diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, sama-sama dari Sa'ib bin Yazid. Jadi perbincangannya di situ. Kalau kita lihat di dalam penjelasan yang ada di layar ini misalnya, itu dijelaskan bahwa yang riwayat 11 rakaat itu orangnya siqah. Nah, orangnya siqah. Sedangkan riwayat yang 23 rakaat itu dikatakan khata', salah itu. Bisa saja itu kalimatnya salah. Karena apa? Bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah perbedaannya antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu, itu asal berbicara. Kalau saya mengatakan Imam Syafi'i itu pasti memilih yang 11 rakaat, karena Imam Syafi'i sendiri bermazhab kepada bermanhaj Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengerjakan 20 rakaat. Nah, sehingga perkataan Imam Syafi'i, ahabbu ilayya isrin, nah itu bisa dihapus dari Imam Syafi'i, dihilangkan dari Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sendiri mengatakan, bahkan banyak dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i ketika ada perkataan Imam Syafi'i salah, itu ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Tidak diikuti perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri ketika ada hadis dari Imam Malik, dari Imam Ahmad bin Hambal ketika itu, ternyata salah pendapatnya, itu dinasihati oleh Imam Ahmad bin Hambal, sehingga oleh Imam Syafi'i ditinggal. Artinya Imam Syafi'i sendiri mendukung hadis, mendukung yang lebih kuat. Karena Yazid bin Ruman yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tentang 23 rakaat itu lemah, ya nggak perlu diikuti lah. Ikuti yang 11 rakaat dari Umar, tapi kuat. Dikatakan siqah sabit. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar siqah sabit. Muhammad bin Yusuf itu siqah dan sabit. Nah, kalau udah sabit, artinya orang yang dipercaya. Siqah itu orang terpercaya. Perkataannya benar, tidak salah. Karenanya yang 11 rakaat yang dilakukan Umar itu dengan membaca 200 ayat setiap rakaat, itulah yang paling benar tarawihnya, bukan yang 23 rakaat. Ini saya ulang ya, karena ada banyak mempermasalahkan. Biar yang jongkok-jongkok pikirannya sembuh gitu. Karena tadi ada yang menanggapi, tapi karena memang tidak mengerti hadis, asal melongok saja. Ada yang mengatakan saya mengatasnamakan Imam Syafi'i. Memang iya. Imam Syafi'i mengatakan wa amma yustahabbu, itu sudah jelas kok. Dan itu lebih sahih dari perkataan Umar yang lemah. Nah, jelas Imam Syafi'i itu menarik diri dari yang lemah. Pasti seandainya Imam Syafi'i hidup itu akan memilih yang 11 rakaat. Berarti Imam Syafi'i itu lepas dari kalian. Kalau kalian melakukannya, yaitu kesalahan kalian, bukan kesalahan Imam Syafi'i. Jadi di sini letaknya. Karena Imam Syafi'i sudah wanti-wanti, jika hadis sahih itu ada hadis sahih itu mazhabku. Sampai terjadi, sudah saya terangkan ini kemarin. Tapi karena memang jongkok tidak ngikuti ceramah saya. Kemarin sudah dijelaskan sedemikian detail. Tapi tak ngerti juga gitu. Karena apa? Taklid buta. Enggak bisa kalau orang taklid buta itu ngerti selamanya itu. Jadi bagaimana supaya ngerti?
ya harus mencari guru yang tidak mentaklid dia gitu. Ini kan persoalannya guru, yang menjadi perbincangan guru gitu. Kalau gurunya tidak beres, muridnya juga tidak beres gitu. Jadi umat ini hanya karena berbeda paham, berbeda sholat, lalu dihujat, dijelek-jelekkan, dan sebagainya. Padahal, kalau mau mempelajari secara seksama, yang dijelek-jelekkan itu belum tentu jelek, bisa baik gitu. Karena apa? Yang jelek-jelek sudah pasti mengikuti Rasulullah. Yang jelek-jelek itu pasti mengikuti Rasulullah dia. Karena mengikuti 11 rakaat. Rasulullah 11 rakaat. Taruhlah tidak mengikuti semua imam, tidak dosa. Tapi kalau tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdosa itu. Itu bedanya. Jadi kalau mengikuti 4 imam tidak berdosa. Kalau mengikuti Rasulullah, pasti berdosa. Itu bedanya. Karena ketaatan di dalam Al-Quran dibangun, ketaatan kepada Rasulullah itu dibangun di atas Al-Quran. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu. Jadi kalau sekarang ada imam bertentangan dengan Rasulullah, atau dua perkataan imam berselisih, maka yang dikuatkan itu yang dekat kepada kebenaran Rasulullah, kepada hadis Rasulullah, bukan kepada perkataan kaul. Kalau perkataan Rasulullah, perkataan misalnya sahabat, dikantar dengan perkataan mazhab, itu nggak nyambung. Akhirnya beragama tidak nyambung melulu gitu. Jadi ini yang saya maksudkan ya, bahwa agama pengikutnya bisa lurus kalau otaknya lurus. Bahwa agama pengikutnya itu akan benar kalau otaknya benar. Bahwa agama pengikutnya itu soleh kalau otaknya soleh. Tapi kalau memang sudah nakal, cuma agama dijadikan wacana, mengkanter Al-Quran dengan pendapat-pendapat, itu yang salah. Saya kemarin sudah mengatakan berkaitan dengan mazhab itu. Mendahulukan Abu Bakar saja ketika itu Ibnu Abbas mengadili seseorang yang mengatakan mengenai haji tamattu. Tapi Umar bin Khattab melarang, katanya. Seperti itu. Lah, apa kata Ibnu Abbas? Kamu ini membangkang Rasulullah. Rasulullah mengatakan boleh. Lah, malah dilawan dengan Abu Bakar dan Umar. Sama dengan mereka-mereka. Dari Rasulullah 11 rakaat dilawan dengan 20 rakaat. Aduh, kan repot itu. Repot sudah. Itu repot sudah. Jadi disinilah terjadinya perbedaan pendapat itu karena perkataan-perkataan Rasulullah dilawan dengan perkataan mazhab gitu. Jadi apa? Mengunggulkan perkataan mazhab. Sabda Nabi dilawan dengan perkataan saya misalnya, ya jelas salah. Siapa sajalah. Perkataan imam kayak perkataan siapa. Sabda Rasulullah itu di atas segala-galanya setelah Al-Quran. Tidak boleh dilanggar. Karenanya kepatuhan kepada sabda Rasulullah lebih utama, lebih wajib kedudukannya daripada mengikuti pendapat-pendapat yang tidak ada jaminan kebenarannya. Berijtihad itu kalau memang tidak ada dalil. Ini sudah jelas dalilnya masih berijtihad, kan konyol itu. Bagaimana mungkin kebenaran itu bisa didapatkan? Ada hadis Nabi yang menjelaskan begini-begini, kemudian ada ijtihad yang isinya cuma pendapat-pendapat. Artinya di sini yang benar siapa gitu? Ngikuti pendapat atau ngikuti Nabi? Ya sudah pastilah mengikuti Nabi. Yang pendapat tidak gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kalian tetap memburu kebenaran dengan pendapat-pendapat, sampai kiamat pun tidak akan benar. Kecuali mencari kebenaran dari orang-orang yang benar. Kalau mencari kebenaran dari cara berpikir salah, itu tidak akan memungkinkan kita sampai pada tingkat kebenaran.
apalagi menggunakan simbol wow, ahlus sunnah wal jamaah gitu. Nggak taunya tidak sunnah misalnya yang dikerjakan. Kira-kira bagaimana itu? Pakaian ahlus sunnah masih tetap bisa dipakai atau enggak gitu? Itu saja dari saya ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Duh, itu sudah saya jelas ya. Kalau yang mau baca, baca aja itu. Yang 11 rakaat dari Umar. Sedangkan yang 23 rakaat dari Umar itu dikatakan khotok. Ini saja dari saya ya. Yang ditulis Mira itu ya, ditulis Mira. Mudah-mudahan ini bisa membuat mereka yang tidak sadar menjadi sadar. Ya kalau mau bertambah marahnya ya marah-marahlah, seenaknya lah. Saya cuma menerangkan saja. Artinya di sini apa yang saya katakan hanya to the point saja, karena ada orang yang sok tahu apa ngutip-ngutip tapi nggak tahu kedudukannya gitu. Pokoknya ngutip doang gitu. Jadi ini jawaban kepada mereka yang berpikir jongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.